Itu ada Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa, amin, puji Tuhan. Mengucap syukur di siang hari ini kembali kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Mengucap syukur kita boleh ada sampai hari ini. Dan kita memasuki di bulan yang baru, di bulan Mei 2025. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur di siang hari ini. Kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh diberikan nafas, kekuatan dan kesehatan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau bersama-sama kembali datang menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu dan percaya kami boleh ada sampai hari ini kembali kami katakan semua bukan karena kekuatan kami, namun semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bawa syukur kami, kami bawa persembahan pujian kami ya Tuhan. Urapilah setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami kembali masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tidak lupa kami juga selalu berdoa dan mengucap berkat bagi gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan senantiasa berikan urapan, kuasa, kemuliaan, hikmat, marifat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Dan sebab kami percaya melalui setiap pelayanan gembala sidang kami, banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Dan gereja Tiberias penuh dengan kemuliaan Tuhan. Maka siapapun setiap kami pada siang hari ini yang datang beribadah kepada Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Amin. Boleh kita beri pujian, tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari siang hari ini nyatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Oh Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
bersamamu selamanya, selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembah, selamanya Tuhan. Selamanya ku menyembahmu. Panggil namanya
Yesus. Kita beri pujian kemuliaan bagi Tuhan. Ya segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkannya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib dan nama yang berkemenangan bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias kita mau katakan amin. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan sama-sama lambaikan kita pada siang hari. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada siang hari ini. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama Tiberias. Di mana saudara berada kita memuji Tuhan, mengucap syukur untuk minggu yang pertama di bulan baru. Haleluya. Bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan siang hari ini. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Bersama-sama puji hati bagi Tuhan Tiberias. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yang bersuka kita bersama-sama dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang bersyukur buat kasih pertolongan Tuhan, sama-sama kita bersuarakan haleluya. Sebab kasih Allah tak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur. Come on. Hey. Kita bertepuk tangan menari buat Tuhan siang hari ini. Sebab Tuhan berkati setiap kita sampai hari ini. Haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi sama-sama umat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Yang bersyukur sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita beri yang terbaik siang hari ini, amin. Kita percaya kasih Tuhan dan berkesudahan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita beri yang terbaik siang hari, puji kita bagi Tuhan Yesus. Dengan sukacita sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Lebih lagi jemaat dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama, dengan sukacita ku kan menari, haleluya, puji nama Tuhan. Kembali silakan duduk. Setiap jemaat kasih Tuhan pada siang hari, ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu bersama-sama. Kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah gembala sidang gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan.
Inti kehidupan kita orang percaya di akhir zaman ini adalah menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kehidupan kita sebenarnya hanyalah sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana sikap kita yang harus kita miliki sebagai orang percaya? Kita miliki iman yang kuat. Tuhan Yesus menghendaki kita mempunyai iman. Bahkan Tuhan Yesus sampai mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghendaki iman ada di muka bumi ini. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengenal Kristus secara pribadi dan mengerti firman Tuhan yang adalah langkah penting dalam menjaga iman kita. Agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Sebab kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah usang oleh zaman. Kita jaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh keserakahan dunia. Dengan memahami pengorbanan Kristus dan mengikuti teladannya, kita bukan hanya akan memiliki hati yang teguh, tetapi juga mampu menjadi garam dan terang di dunia ini. Kita memiliki tekad yang kuat untuk bertahan sampai akhir. Akhir zaman akan ada banyak tantangan dan tekanan, tetapi Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita, menuntun kita, menolong kita. Tetap beriman akan janji-janjinya dan perkuat mesbah doa kita, maka kita akan dimampukan bertahan sampai akhir. Ya, baik, puji nama Tuhan Yesus. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan, yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Cara Bertumbuh Menjadi Orang yang Kokoh. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Agar kami semua jadi warga sorga, selalu dalam posisi siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan kesukaran, dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan. Tanpa kekokohan dan ketangguhan, semua pengalaman, pengetahuan, talenta, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik, tapi gugur di tengah jalan karena kita tidak memiliki kekokohan dan ketangguhan. Bagaimana cara bertumbuh untuk jadi orang yang kokoh? Yang pertama, orang yang kokoh tidak suka mengeluh. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Cara menghilangkan kebiasaan mengeluh adalah dengan senantiasa bersyukur. Kita katakan dalam hati kita masing-masing, saya percaya bahwa di balik semua hal yang saya keluhkan, pasti ada satu hal yang dapat saya syukuri. Yang kedua, orang yang kokoh imannya teguh. Mazmur pasal 125 ayat yang pertama. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ia lebih menguatkan kepercayaannya sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri dan membuat kita memiliki pengalaman roh bersama Tuhan. Siapapun kita yang sedang digoncang badai kehidupan, Tuhan mau kita belajar percaya bahwa Yesuslah yang akan terus dan ada berkuasa sampai selama-lamanya, sehingga pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang bila iman kita tetap teguh. Dan yang ketiga, orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Kunci kemenangan Daud di setiap pertempurannya karena Daud selalu bertanya kepada Allah sebelum ia melangkah. Daud tidak akan menemui musuhnya sebelum bertemu dengan Allah. Daud sadar bahwa kemenangan dalam pertempuran bukan ditentukan oleh banyaknya pasukan, tapi oleh kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, Daud selalu memulai peperangan dengan bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan keberhasilan kita, sangat ditentukan oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15,
kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah suara gembala pada hari ini kiranya menguatkan dan memberkati setiap kita umat Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan kelemahan hidup kami, Tuhan sanggup pulihkan dengan kuasa kasih-Mu. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu
kuasa kasih-Mu. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami rindukan kekudusan-Mu, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Allah Roh Kudus, hadirlah, tarik kami untuk semakin melekat, mendekat kepada Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Sehingga di tempat ini kami percaya yang datang pasti dipulihkan Tuhan. Yang datang yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Bahkan segala kuasa kegelapan dipatahkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga kami akan mengalami lawatan pemulihan di tempat ini. Berbicara melalui firman-Mu. Segala roh intimidasi yang berusaha menghalangi kami mengerti firman, kami patahkan dalam nama Yesus. Setan kami perintahkan mundur, pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang berbicara, bukan manusia saat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua yang siap diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat, shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Baik, sama-sama buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10. Satu ayat saja kita baca yang keras sama-sama Bapak Ibu. 2, 1. Sekali lagi lebih mantap ya, baca resapi ayat ini Bapak Ibu. Sama-sama, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lanjut. Haleluya. Di sini dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Percayalah saudaraku, rancangan Tuhan buat setiap kita yang hadir, katakan bagiku, katakan. Rencana Tuhan itu pasti dahsyat, pasti luar biasa. Amin. Mungkin saat ini kita merasa, tapi hidupku masih biasa-biasa aja Tuhan. That's okay. Kalau kita biasa, memang natural kita biasa. Yang luar biasa itu Yesus. Ketika yang luar biasa masuk ke dalam hidup kita pasti sama seperti Dia luar biasa. Tetapi hidup di dalam Tuhan ada satu kata yang seringkali kita sering untuk hindari, yaitu apa? Proses. Di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus itu selalu diajarkan tentang proses. Kenapa Tuhan proses hidup kita? Supaya ketika kita menerima janjinya yang besar, kita tidak lupa sama Tuhan. Kita tidak tinggalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menerima janjinya yang besar, yang luar biasa engkau terima dalam hidup kita, maka kita tetap berani berkata, aku bisa seperti ini semua karena kebaikan Tuhan. Rencana Tuhan itu dahsyat, contoh seperti ini. Tapi percaya tidak, banyak orang Kristen keburu pulang ke surga dan rencana Tuhan belum digenapi dalam hidup dia. Tuhan mau pakai dia sampai level di sini, tapi sampai di level ini udah keburu pulang. Itu banyak. Kenapa saudaraku? Apakah Tuhan tidak mampu menggenapi rencananya? Mampu, tapi apa? Seringkali kita ini berjalan sendirian. Kita tidak mau diproses sama Tuhan. Kita maunya instan, saudaraku. Sementara dalam Tuhan tidak ada istilah instan. Tuhan kita taat setia menantikan janjinya. Katakan amin. Tuhan mau kita punya kualitas seperti Dia. Itulah sebabnya dikatakan begini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Kalau kita mau jujur, berapa kali Tuhan kasih kita kesempatan, tapi karena kita menganggap kesempatan itu kecil, kita menganggap lalu. Padahal itu pintu gerbang untuk terjadinya terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita menganggap kecil. Level saya bukan di situ lagi. Jangan saudara. Bapak Ibu tahu kisah Daud. Ketika Daud
mengalahkan Goliat. Kira-kira tujuan utama Goliat ke medan perang itu apa? Ternyata tujuan Daud pergi ke medan perang bukan untuk bertempur melawan Goliat, bukan. Jadi di sini ada tentara Israel, sini tentara Israel, di sini tentara Palestina, saudaraku. Di sini perang nih. Ini di gunung, ini lembah. Di sini Goliat selalu berteriak, kirimkan utusan kalian lawan saya. Kalau kalian kalah, kalian jadi budak kami. Kalau kami kalah, kami jadi budak kalian. Pertaruhannya satu bangsa. Ini peperangan yang besar. Tapi masalahnya, tidak ada tentara Israel yang berani turun. Kenapa? Karena Goliat tingginya 3 meter. Badannya besar berotot. Bapak Ibu pernah ngeliat orang tinggi 3 meter enggak? Saya pernah berdiri di samping salah satu pemain NBA Amerika. Kebetulan saya ketemu, tingginya 2 meter 20 cm. Saya kayak cucunya dia, saudaraku. Segininya dia saya. 2,2 meter begini. Nah, kebayang nggak Goliat 3 meter? Badannya berotot. Sampai-sampai baju perangnya dia dari ujung rambut sampai telapak kaki itu beratnya ratusan kilo. Dan dia kuat. Itulah sebabnya tentara Israel tidak ada yang berani turun. Tapi Alkitab dan sejarah mencatat bahwa Goliat yang tinggi besar itu kalah oleh siapa? Daud. Pertanyaannya, apa tujuan Daud pergi ke medan perang itu? Ternyata bukan untuk berperang melawan Goliat. Bapak Ibu tahu nggak tujuan utamanya? Bawa makanan buat abang-abangnya. Jadi saudaraku, ya nih lihat nih. Tuhan pakai bapaknya Daud untuk memberikan Daud perintah, bawa makan buat saudara-saudaramu. Dan Daud taat. Ini dia yang namanya perkara kecil. Bisa nggak Daud protes sama bapaknya? Masa saya sih? Apalagi abang-abangnya itu cemburu sama Daud. Bisa aja Daud berkata, saya nggak mau. Mereka jahat sama saya. Nggak ada yang mau menemani saya. Bisa saja Daud protes. Bisa saja Daud berkata, Bapak pakai aja orang suruhanmu, jangan aku. Aku kan anak, masa pekerjaan sepele nganterin makanan suruh aku. Tapi Alkitab berkata Daud ini taat. Katakan taat, saudaraku. Dia taat dan dia mau melakukan pekerjaan itu. Pekerjaan itu sepele tapi dia mau taat. Karena apa? Dia anak muda yang intim dengan Tuhan. Dia tahu, saudaraku, di dalam ketaatan akan ada promosi. Kalau Daud tidak pergi saat itu ngantar makanan bapaknya buat adik, buat saudara-saudaranya, saya percaya Daud tidak akan jadi raja, saudaraku. Bayangkan, hanya dari taat membawa makanan dipromosikan Tuhan tinggi luar biasa menjadi orang nomor 1 di Israel. Karena itu mulai hari ini jangan pernah anggap sepele perkara kecil. Katakan amin. Apalagi kalau perkara itu dari Tuhan, saudaraku. Jangan pernah anggap ringan. Dan karena Daud taat, dia awalnya bawa rantang isi makanan, tapi kemudian dia lihat Goliat teriak-teriak di bawah dan tentara Israel semua ketakutan. Dia pikir, wah, apa yang salah ini? Tentara Israel yang badannya tinggi besar berotot termasuk abang-abangnya, tidak ada yang berani turun. Sehingga Daud berkata, izinkan aku turun. Dia masih muda belia, masih ABG. Tapi dia punya iman yang besar. Ternyata punya pengalaman, mulut beruang saja dia robek. Karena apa? Ada urapan Tuhan. Saya melihat orang kalau diurapi Tuhan punya kekuatan yang besar, saudaraku. Katakan amin. Sama seperti Samson. Bayangkan Samson seorang diri bisa membunuh ribuan tentara musuh. Perang di mana? Di saat ini satu orang lawan ribuan orang. Kalau di film ada Rambo, itu film. Di dunia kenyataan kadang satu orang yang untuk nangkap satu orang kirim satu pasukan, benar nggak? Tapi di dalam firman ada namanya Samson, satu orang bisa membunuh ribuan tentara musuh. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan, urapan Tuhan begitu dahsyat luar biasa. Jadi di tempat ini Tuhan mengajarkan Bapak Ibu dan saya apa? Taat. Hal-hal sepele yang Tuhan suruh untuk kita lakukan seringkali ketika taat, ujungnya ternyata kesempatan yang besar. Saya ingat, saudaraku, awal ketika saya mau menikah,
Prikitiu menikah ya kan. Yang masih jomblo jangan gigit jari ya. Nanti kita doa. Siapa yang masih jomblo di sini? Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Serius nih udah punya jodoh semua ini. Yang udah punya jodoh jangan angkat tangan ya. Di pulang gereja dijewer saudaraku. Tenang, yang jomblo nanti selesai ibadah kita doa pelepasan roh jomblo. Amin. Pulang ibadah terbuka pintu-pintu. Kesempatan untuk mendapat pasangan. Haleluya. Gitu. Jadi ketika saya mau menikah, ya, saya bergereja Tiberias tahun 94 mulai tahu Tiberias. Kemudian saya merantau saudaraku pergi ke negara seberang. Nah saya pelayanan di salah satu sinode gereja besar di Indonesia. Ya, saya merantau di sana 5 tahun. Nah puji Tuhan di gereja itu saya sudah diangkat jadi pendeta. Dan ketika saya mau pulang ke Indonesia, saya doa, Tuhan aku pelayanan di mana? Calon istriku di Tiberias. Aku di sinode ini. Di sini aku pulang ke Indonesia, ya mau khotbah udah gampang karena aku udah khotbah, udah pendeta. Kalau di Tiberias istilah Pertamina apa Bapak Ibu? Mulai dari nol ya, gitu, ya kan? Karena saya belum pernah pelayan di sini. Tapi Tuhan arahkan saya Tiberias. Apakah saya komplain sama Tuhan? Ya Tuhan, masa saya udah khotbah, masa mulai dari nol lagi pelayanan saya? Enggak lu, saya bilang mau di mana Tuhan utus saya siap. Tahu nggak Bapak Ibu pelayanan pertama saya di gereja Tiberias apa? 2007. Oh sorry, ya 2007. Saya dengan istri awal pelayanan itu jadi usher. Yang tugasnya di pintu gereja. Shalom, silakan masuk. Ada yang kosong saya bantu, ya kan? Itu dulu pelayanan saya. Dan saya melakukan itu dengan sukacita. Saya teringat satu kesaksian seorang jemaat dari gereja lain, ya, di Amerika. Orang ini bilang begini, dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri karena masalah dia merasa dia begitu berat. Tapi kemudian dia bilang begini, Tuhan, aku mau ke gereja. Kalau di gereja engkau bicara kepada aku bahwa engkau mengasihi aku tidak akan bunuh diri. Tiba-tiba dia ke gereja, begitu ke gereja ada satu usher yang menyambut dia dengan senyuman, dengan urapan yang luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah, ayo duduk saya antar. Dia langsung merasa, wow, semua orang nolak saya, semua orang benci saya, sampai saya mau bunuh diri. Sampai di gereja ada orang yang begitu baik menyambut saya, sepertinya saya ini orang penting. Sampai duduk saja saya mau dianterin. Dan mulai di situ Tuhan bicara, engkau berharga di mataku. Dan dia pulang tidak jadi bunuh diri. Jadi pelayanan usher ini sungguh luar biasa saudaraku. Betul. Bilang amin dulu. Jadi ketika Bapak Ibu ketemu orang di luar, ketemu orang di rumah sakit, di pasar, di pekerjaan, kau berkata shalom. Ketika engkau mengatakan dengan sungguh hati, ya akan dengan urapan Tuhan yang ada dalam hidupmu, orang itu pasti diberkati Bapak Ibu. Shalom itu artinya damai sejahtera Tuhan dan mengalir melimpah dalam orang itu. Akhirnya saya renungkan, aduh Tuhan, kalau saat itu mungkin saya agak sombong dikit bilang inilah pelayanan usher ngapain? Di sana saya udah khotbah, di sini cuma jadi usher. Kalau saya saat itu nolak jadi usher, saya percaya siang ini nggak ketemu sama Bapak Ibu. Artinya saya sangat menghargai yang namanya proses Tuhan. Kalau Bapak Ibu setia dalam perkara kecil, percaya Tuhan percayakan perkara yang besar. Coba buka pada dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca yang keras sama-sama Bapak Ibu. 2, 1. Katakan amin dulu. Katakan firman ini untuk aku, katakan. Yang berkata-kata dalam ayat ini siapa? Tolong bantu saya. Yang berkata-kata dalam ayat ini siapa? Tuhan ya. Lihat janji Tuhan Yesus, tolong dibuka terus ya, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, katakan percaya kepada nama Yesus.
Apa janji Tuhan? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi Tuhan bilang modalnya cuma percaya, saudaraku. Tuhan tidak bilang barang siapa sekolah teologi tinggi-tinggi. No. Barang siapa punya sesuatu dan berani memberikan kepadaku. No. Tuhan bilang barang siapa modalnya dikatakan iman, percaya kepada Yesus, janji Tuhan katakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saya mau tanya, ketika Yesus di bumi, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Tolong bantu saya Bapak Ibu, pekerjaan apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang? Ya. Mujizat apa lagi? Yang buta? Yang tuli? Oke. Terus air jadi anggur. Apa lagi? Melipat gandakan ikan dan roti. Apa lagi? Orang mati bangkit. Tuhan yang bilang, bukan saya, saudaraku. Bahwa Bapak Ibu ketika percaya kepada nama Yesus, kita semua katakan, aku juga katakan, kita dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi mulai hari ini percaya, saudaraku, bukan hanya engkau diberkati, tapi apa yang kita kerjakan diberkati berlipat kali ganda. Yang bilang amin kurang mantap nih. Saya tahu ini jam-jam penuh pencobaan Bapak Ibu. Saya mengerti Bapak Ibu. Tapi biarlah kita kuat semua. Kita menang, amin. Haleluya. Sampai di mana khotbah saya tadi? Ayo, ujian langsung datang dari pendeta. Kita di sini Bapak Ibu harus percaya bahwa berkat Tuhan dahsyat. Kita bukan hanya diberkati, tapi diberkati berlipat kali kan? Karena Yesus bisa melipat gandakan itu. Siapa yang bisa melakukan? Coba bayangkan, 5 roti, 2 ikan, 15.000 kepala bisa makan. Ini kalau estimator suruh bikin RAB juga bingung nih Bapak Ibu. Ya, ini kalau proyek gimana caranya ini? 15.000 orang modalnya 5 roti 2 ikan. Sulit. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau anakmu sakit, istrimu, suamimu sakit, orang tuamu sakit, percaya di tangan kita ada kuasa. Percaya kau tumpangkan tangan, mereka disembuhkan Tuhan. Nggak ada yang bilang amin Bapak Ibu. Wah Tuhan Yesus tolong ya kan. Kayaknya saya harus khotbah dalam bahasa Batak baru ngerti ya. Ya kan? Bapak Ibu harus percaya. Kau tumpang tangan pada istrimu yang sakit, anakmu yang sakit, suamimu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Apalagi Tuhan sudah kasih sarana yang besar, minyak dan anggur tersedia di rumah kita. Pakai itu saudaraku. Pakai, nikmati mujizat. Karena itu janji Tuhan. Kadang ngebayangin ini aja kayaknya bener gak sih ya? Kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan coba tolong buka lagi ayat itu yuk sekali lagi. Bahkan ada yang lebih fantastis. Tuhan bilang begini. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yang pertama aja nerimanya deg-degan. Apalagi Tuhan bilang. Pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Nah, dulu saya nggak ngerti ayat ini. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa arti ayat ini? Pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan kita akan lakukan. Ada yang ngerti? Belum ngerti? Ngerti atau belum? Saya kasih waktu 2 jam, tolong diskusi saudaraku. Diskusi coba. Jadi kalau baca Alkitab nggak ngerti, tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan singkapkan. Ternyata kata-kata lebih besar ini artinya bukan secara kualitas. Karena percayalah, tidak ada yang kuasanya melebihi nama Yesus. Katakan amin. Amin. Roh yang di dalam kita tuh roh Tuhan. Kita nggak mungkin lebih besar dari Tuhan. Tapi pekerjaan lebih besar artinya apa? Secara kuantitas. Jumlahnya bisa lebih banyak dari yang Yesus kerjakan. Kenapa bisa lebih banyak? Karena Yesus pelayanan di dunia cuma 3,5 tahun. Kita bisa puluhan tahun saudaraku. Makanya tiap hari percaya ada mujizat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Percaya tiap hari hidup kita ada mujizat. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan akan pakai kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan,
Maka mulai hari ini jangan jadi orang Kristen yang hanya mikiri diri sendiri. Yang penting aku sembuh, yang penting aku diberkati, yang penting aku sehat, yang penting pernikahanku aman, yang penting bisnisku lancar. Jangan, punya hati melihat pergumulan orang lain supaya kuasa itu bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Kuasanya sudah ada, masalahnya seringkali kita tidak pakai kuasa itu. Orang Roh Kudus yang di dalam saya, di dalam Bapak Ibu sama kok. Katakan amin. Sama. Dan Roh Kudus yang di dalam Bapak Ibu dan di dalam saya, itu roh yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Itu sama. Karena itu saya katakan, orang Kristen gak boleh biasa-biasa hidupnya. Kita harus luar biasa. Haleluya. Ya. Coba terakhir. Yeskiel 47 Bapak Ibu. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Yeskiel 47 3 sampai 5. Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5. Saya baca ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Ketika dia masuk ke dalam air dikatakan apa? Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 4 yang keras. Lima sama-sama. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Terus. Nah ini dia. Ketika Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu, nanti Roh Kudus akan menarik kita untuk dekat dengan Tuhan. Kita ditarik oleh Tuhan, dekat dengan Yesus. Karena itu jangan kaget, begitu jadi anak Tuhan, hidup Bapak Ibu diizinkan masuk dalam proses. Kenapa harus diproses? Kita ini dibersihkan. Banyak karakter yang penuh dosa dalam hidup kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan masa lalu yang sudah terbentuk itu karena dosa. Nah kita harus dibentuk sama Tuhan. Yang tadinya kita mudah pemarah, sulit mengampuni, ya egois. Kemudian kita mudah dendam, mudah sakit hati. Nah ini harus dicabut satu-satu nih. Harus dicabut. Makanya kita dibersihkan. Banyak orang bilang dulu kok belum jadi anak Tuhan hidup saya biasa-biasa aja. Apa yang saya mau bisa saya dapat. Lah sekarang ikut Tuhan kenapa hidup saya begini. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan marah sama Tuhan. Justru Tuhan baik, kita sedang dibersihkan saudaraku. Kenapa harus dibersihkan? Supaya Bapak Ibu bisa dipromosikan Tuhan. Tuhan gak sembarangan promosiin kita. Karena Tuhan tahu kalau kita main diangkat begitu aja di tempat yang tinggi kita bisa sombong lupain Tuhan. Tuhan mau karakter kita sudah seperti dia. Tuhan lihat sudah siap dipromosikan. Begitu engkau dipromosikan, kita akan punya karakter begini. Aku ada di posisi ini semua karena kebaikan Tuhan. Coba kalau kita dipromosikan tanpa dibersihkan sama Tuhan, apa yang terjadi? Aku di sini, aku hebat ternyata ya. Luar biasa aku ini. Pengaruhku hebat ternyata. Orang tunduk sama saya. Itu dia. Itu yang Tuhan benci. Itu karakter Lucifer. Kenapa Lucifer ditendang sama Tuhan dari surga? Karena itu karakter itu. Tuhan tidak mau kita jatuh dalam hal yang sama. Katakan amin. Karena itu Tuhan dipoles, bersihkan kita. Ya, supaya karakter Yesus ada di kita. Makanya itu Bapak Ibu ditarik sama Roh Kudus. Enggak ditarik dipaksa langsung dekat enggak. Tuhan tahu kapasitas kita. Kita ini terbatas, makanya itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Makanya ini digambarkan, ada orang masuk ke air, wadah air. Pertama, air itu semata kaki. Kemudian dia jalan lebih dalam lagi. Kemudian air itu di mana? Di pinggang. Begitu masuk lebih dalam lagi dikatakan dia tidak bisa lagi berjalan. Dia harus berenang. Dalam hadirat Tuhan begitu. Urapan Tuhan juga begitu. Saya doa mulai siang hari ini Bapak Ibu. Masuklah dalam wadah air itu, katakan amin. Kemudian mulai melangkah. Mungkin kau masih mulai dari awal, that's okay. Karena gak ada terlambat dalam Tuhan. Kita gak perlu balap-balapan cepet-cepetan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada persaingan, katakan amin.
Kita ini dalam Tuhan keluarga, Bapak Ibu dan saya statusnya sama apa? Anak. Nah sebagai anak ada yang duluan, that's okay. Yang duluan gak boleh sombong. Yang sudah diurapi gak boleh sombong, berkata ya masih di awal. No, justru yang sudah di depan membantu teman-temannya yang baru mulai, berkata maju terus. Jangan kecil hatimu, percaya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Aku sudah pernah di situ dan Tuhan menolong aku. Katakan amin. Keren ya jadi anak Tuhan ya. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Siap dipromosikan? Saya doa mulai siang hari ini apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap kita akan tergenapi, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa yang baik, kau dahsyat, kau luar biasa. Di tempat ini firman-Mu mengenyangkan roh kami. Kami diingatkan bahwa di dalam Tuhan ada satu proses yang indah, di mana kami dibersihkan dari segala yang jahat. Dan di dalam proses pembersihan ada promosi. Tuhan percayakan dalam perkara yang kecil, perkara yang biasa, tapi kemudian perkara yang lebih luar biasa lagi, dan tujuannya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saat ini kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih dan cinta-Mu bagi setiap kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari bersama-sama kembali nyatakan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama pada siang hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap hari. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman, naikkan imanmu, sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami menolak perzinahan, percabulan, kami menolak poligami, poliandri, kami menolak perceraian, mulut diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai siang ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, jantung sehat, tidak penyumbatan. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa, sebutkan sakit. Minta sama Tuhan apa yang Bapak Ibu perlukan. Percaya Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Bersama-sama sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya mulia. Kami akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, karir, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami semua di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya,
Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap minyak yang ada di tangan kami Tuhan, biarlah Tuhan urapi dengan kuasa tangan-Mu dari surga, agar setiap tetes menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa kelepasan, dan ada kuasa berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak-Mu yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus, ini minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat, tundukkan kepala kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, tarik kami dekat dengan Kau. Kami mau lebih serius dengan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kami sering menganggap remeh kesempatan kecil yang Tuhan hadirkan. Saat ini kami bertobat dan kami mohon Tuhan, berikan kami kesempatan berikut. Kami mau taat sebesar apapun kesempatan itu, kami mau melakukan untuk memuliakan Tuhan, karena kami percaya di dalam kesetiaan terhadap perkara kecil Tuhan akan berikan, percayakan perkara-perkara yang besar. Hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Selama kami di bumi, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu yang besar terjadi, mengalir dalam nama Yesus. Janji Tuhan yang berkata kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar terjadi dalam nama Yesus. Terima kuasa itu, terima, bangkitkan imanmu. Perkataan Yesus digenapi dalam hidup kita, terjadi. Horabaya sikirabaya rabaya, kirabaya rabaya 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 sikirababa papa papa papa, kurabaya sikite papa 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 sikirabaya rabaya. Hora sande nana sokurabaya sekiraba, horabaya seda dada dada, kurabaya rabaya rabaya rabaya. Segala roh keraguan, roh ketidakpercayaan saat ini hancur, patah dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami untuk meyakini, percaya perkataan itu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Segala ikatan pasti hancur, pasti patah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan memberkati pelayanan gereja Tiberias. Berkati Ibu Gembala sidang kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Pakai lebih dahsyat lagi dengan urapan-Mu yang besar untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat Allah menjaga, melindungi kami. Kami aman tiba ke rumah kami masing-masing. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin.